Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiana Nindya Farahita. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi apoteker Universitas Islam Sultan Agung Angkatan 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini industri saya. Dengan judul Optimasi dan Formulasi Lip Serum Kombinasi Ferulic Acid, Ascorbic Palmitate, Alpha-arbutin, Niacinamide dalam mengurangi hiperpigmentasi pada bibir. Sebelumnya, dosen pembimbing lapangan saya merupakan apoteker Fadil Latifah M. Farm, kemudian dosen pendidikan pembimbing akademik saya merupakan Dr. Apoteker Nani Widianingrum, MSc. Dimulai dengan bab 1, yakni merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian latar belakang masalah, yakni dari bibir yang merupakan lipatan fibromuskular yang mengelilingi mulut. Kemudian rokok yang merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup. Kemudian menurut penelitian Priska Yudina Utami, Sofwan 2016, kebiasaan merokok ini memiliki keterkaitan hubungan dengan perubahan bibir dan gusi dengan hasil 0,00 kurang dari 0,05, yakni bibir dapat terjadi perubahan hiperpigmentasi akibat merokok. Nah, hiperpigmentasi ini merupakan problem kulit yang sering dijumpai yang disebabkan oleh produksi pigmen melanin yang berlebihan. Nah, kemudian di dalam rokok itu terdapat komposisi yakni nikotin, kemudian benzipirin. Ya, nikotin ini merupakan komponen yang paling banyak terkandung dalam rokok. Nah, afinitas tingginya nikotin dengan benzipirin ini dapat menstimulasi melanosit mukosa oral untuk menghasilkan melanin sehingga dapat menyebabkan hiperpigmentasi pada bibir dan gusi. Nah, lesi pigmentasi yang ditimbulkan akibat rokok ini berwarna kecoklatan, kemudian menimbulkan flat dan difusi. Kemudian lip serum ini merupakan suatu sediaan kosmetik yang digunakan untuk melembabkan maupun mencerahkan bibir secara alami sehingga bibir dapat mengalami perubahan, kemudian menjadi tampak berwarna pink dan kemerahan. Nah, dari penelitian terdahulu, yakni menurut penelitian Chen dan Dimian 2014, niacinamide 4% yang diujikan pada 30 wanita Jepang dengan durasi selama 8 minggu dapat menghambat transfer melanosom dari melanosit ke akreatinosit dan dapat meningkatkan pencerahan kulit secara alami. Nah, rentang penggunaan niacinamide ini pada sediaan kosmetik yakni dengan rentang 0,0001% sampai 4%. Nah, kemudian menurut penelitian Couteau dan Coifart 2016, alpha-arbutin merupakan bahan pencerah kulit alami dan telah ditemukan pada spesies berbagai famili tumbuhan, contohnya seperti marjoram, cranberry, mulberry, dan beberapa spesies bir. Nah, dari penelitian ini, produksi melanin secara efektif dikurangi oleh arbutin dengan menghambat enzim tirosinase dengan penggunaan dosis maksimal alpha-arbutin sediaan adalah kurang dari 2%. Sedangkan menurut penelitian Wahyudi 2022, penelitian kombinasi antara niacinamide dengan alpha-arbutin memiliki peran dalam menurunkan melanin dengan nilai indeks depigmentasi yang didapati adalah sebesar 100%. Lebih baik dibandingkan dari kombinasi niacinamide dengan hidroquinon yakni hanya 70%. Nah, dari penelitian TIGAM 2013, asam ferulat atau ferulic acid ini menunjukkan mudah diserap ke dalam tubuh dan bertahan di dalam darah lebih lama dibandingkan antioksidan lainnya.
bahkan lebih lama dibandingkan vitamin C. Karena sifat-sifat dari ferulic acid ini dianggap sebagai antioksidan paling unggul dan dapat banyak digunakan dalam makanan kesehatan dan restorasi nutrisi, kemudian juga digunakan dalam berbagai jenis kosmetik. Contohnya digunakan sebagai fungsi pencerah kulit, kemudian pelembab, tabir surya, kemudian ferulic acid ini memiliki kemampuan melindungi kulit dari radiasi ultraviolet. Nah, menurut penelitian dari LIN 2005, penggunaan ferulic acid dengan kombinasi vitamin C ini dapat meningkatkan efektivitas dari antioksidan dan mendukung pencegahan untuk kanker kulit. Penggunaan dosis maksimal ferulic acid dalam sediaan kosmetik adalah 12%. Nah, kemudian untuk ascorbic palmitate ini merupakan turunan dari vitamin C di dunia kosmetik dapat bermanfaat sebagai antioksidan. Kemudian dari menurut penelitian Kogan dan Garty 2006, sediaan vitamin C topikal memiliki penetrasi yang rendah ke dalam kulit, sedangkan penggunaan ascorbic palmitate ini memiliki kemampuan menembus kulit lebih baik dibandingkan dengan vitamin C. Dan dosis ascorbic palmitate yang digunakan dalam kombinasi kosmetik adalah 0,05%. Sehingga ferulic acid dengan asam palmitate ini apabila dikombinasikan dapat meningkatkan dari antioksidan dan dapat mendukung pencegahan untuk kanker kulit. Kemudian dari rumusan masalah, ini bagaimana optimasi dan formulasi lip serum kombinasi ferulic acid, ascorbic palmitate, alpha-arbutin, dan niacinamide dalam mengurangi hiperpigmentasi pada bibir. Kemudian untuk tujuannya untuk mengetahui optimasi dan formulasi lip serum. Kombinasi ferulic acid, ascorbic palmitate, alpha-arbutin, dan niacinamide dalam mengurangi hiperpigmentasi pada bibir. Kemudian manfaat dari penelitian ini bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan penelitian sediaan lip serum, kombinasi ferulic acid, ascorbic palmitate, alpha-arbutin, dan niacinamide sebagai sediaan untuk mengurangi hiperpigmentasi pada bibir. Kemudian bagi praktisi diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang farmasis dan dapat menjadi acuan referensi terkait sediaan lip serum. Kemudian di bab 2, yakni tinjauan pustaka, yakni terdiri dari kerangka teori dan hipotesis. Kemudian kerangka teori yakni kosmetik. Kosmetik itu merupakan sediaan atau produk yang diperuntukkan untuk bagian luar tubuh manusia, yakni meliputi epidermis, kemudian rambut, kuku, bibir, kemudian organ genital luar lainnya, dan atau pada mukosa dan mulut dan gigi. Nah, kosmetik ini memiliki tujuan untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi dan menjaga kondisi tetap baik. Kemudian dari sediaan lip serum ini merupakan suatu produk perawatan bibir yang digunakan untuk melindungi kelembapan bibir. Nah, juga untuk mencerahkan bibir secara alami. Kemudian dilakukan optimasi dan formulasi. Kemudian uji stabilitas sediaan, kemudian uji evaluasi fisik dari organoleptis, viskositas, homogenitas, daya sebar, dan pH. Kemudian hipotesisnya ini diharapkan terdapat formula yang optimum pada sediaan lip serum dengan kombinasi ascorbic palmitate, ferulic acid, alpha-arbutin, dan niacinamide. Kemudian dari metodologi penelitian di bab 3 itu terdapat jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian,
Kemudian prosedur penelitian. Jenis penelitian, yakni jenis penelitian ini adalah eksperimen laboratori dengan membuat sediaan kosmetik lab serum dengan menentukan variasi santan gam dan TEA. Langkah-langkah dari penelitian yakni optimasi formulasi dengan menggunakan metode SLD, Simple Lattice Design, kemudian pembuatan formula kosmetik lab serum, kemudian pengujian stabilitas fisik meliputi uji organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, dan viskositas. Kemudian memasukkan hasil uji evaluasi dalam SLD, yakni Simple Lattice Design, untuk mendapatkan formula yang paling optimum. Kemudian mengolah data hasil evaluasi fisik formula optimum pada SPS dengan metode normalitas dan one sample t-test untuk menentukan hasil homogen dengan hasil prediksi sebelumnya. Nah, tempat penelitian di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung, waktu penelitiannya yakni dilakukan per minggu, yakni dengan pada bulan Desember 2023, minggu ke-1, yakni perencanaan judul pada minggu 1, penentuan bahan di minggu 2, penentuan cara kerja dan metodologi di minggu ke-3, kemudian optimasi dan formula di SLD, yakni pada minggu ke-4, kemudian pada Januari 2023 di minggu pertama, yakni persiapan alat dan bahan, kemudian formulasi dan sediaan di minggu kedua, kemudian uji stabilitas dari normalitas dan homogenitas pada minggu ketiga, dan analisis hasil pada minggu keempat. Kemudian variabel penelitian, yakni variabel bebasnya dari variasi konsentrasi santan gam dan TEA atau triethylamin, kemudian variabel terikatnya pada uji stabilitas fisik, evaluasi fisik berupa uji organoleptis, uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, dan uji viskositas. Kemudian alat dan bahannya, yakni alatnya spatula, batang pengaduk, pipet tetes, timbang digital, kaca arloji, beker glass, mortis temper, pH meter atau pH dan pH universal, gelas ukur, sendok tanduk, objek gelas, kaca skala, anak timbang 50 gram, homogenitas, viskometer, dan alat viskometer. Kemudian bahannya, yakni zat aktifnya dari niacinamide, alparbutin, ascorbic palmitat, ferulic acid. Kemudian dari buffer atau alkalizing agen atau sebagai surfaktan penyangga untuk mempertahankan pH, yakni menggunakan TEA, kemudian chelating atau mengkelat, yakni dinatrium eta, kemudian moisturizer humectant dengan sodium hyaluronat, kemudian pengawetnya adalah penoksietanol, kemudian sebagai viscosity atau controlling gelling agent, yakni dari santan gam, kemudian solvent pelarutnya, yakni dari Aquades. Formula sediaannya sebagai berikut dengan konsentrasi sebagai berikut sesuai acuan dari Handbook Pharmaceutical. Kemudian dari optimasi formulasi dari SLD didapatkan dari hasil rantai TEA dan santan gam didapati pada formula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, dan 8. Kemudian disesuaikan, dimasukkan dengan bahan-bahan tersebut pada formula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, perhitungan TEA dan santan gam ini berdasarkan dari perhitungan batas atas dikurangi batas bawah ditambah batas atas. Nah, didapatkan hasil dari TEA seperti ini dan santan gam seperti ini untuk dilakukan penimbangan bahan pada formula 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan 8. Kemudian cara kerjanya adalah dilakukan penimbangan santan gam, dilakukan penimbangan semua bahan, kemudian pada santan gam ini dilarutkan dengan air sedikit demi sedikit hingga homogen. Jadi dilakukannya itu airnya diteteskan sedikit demi sedikit, kemudian diaduk hingga mengembang dan homogen. Kemudian tambahkan
Apabila sudah homogen, ini ditambahkan TeA, kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian tambahkan di natrium eta sedikit demi sedikit, aduk hingga homogen. Tambahkan penoksi dan aduk hingga homogen. Masukkan sodium hyaluronat hingga homogen. Kemudian tambahkan Aquades ini dengan sedikit demi sedikit agar homogen. Kemudian gerus zat aktif agar halus dan tercampur dengan merata. Nah, selanjutnya masukkan zat aktif sedikit demi sedikit, aduk hingga homogen, kemudian dihomogenkan dengan alat homogenizer. Nah, uji evaluasi fisiknya itu meliputi dari organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar, dan viskositas. Kemudian bab 4 ini ada pun hasil dan pembahasan dari mini industri yang saya laksanakan pada 1 bulan di bulan Januari 2024. Nah, poin-poinnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, di uji organoleptis ini ada pun formula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7, dan 8 ini memiliki bentuk yang cair, sedikit kental ya. Kemudian baunya ini berbau semuanya, warnanya bening kecoklatan. Dan berdasarkan dari penelitian uji organoleptis, ini berdasarkan bentuk atau tekstur sediaan 8 formula dengan variasi berisi gam dan TA didapatkan hasil dari 8 formula memiliki tekstur yang cair, kental yang berbeda. Memiliki kental yang sama ya ini. Kemudian pada formula 2 dan 7 memiliki tekstur lebih kental dari lainnya karena kadar basis dan santan gam dan TA pada formula tersebut lebih tinggi dari formula lainnya. Kemudian bau dan dari 8 formula memiliki bau yang khususnya pada TEA ini bau khas amoniak. Dan warna bening kecoklatan dari ferulic acid yang memiliki pemberian warna kecoklatan. Kemudian uji homogenitas ini dari ke-8 formula tersebut hasilnya adalah homogen. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui serta melihat tercampurnya komponen-komponen dari sediaan yang telah dibuat untuk memastikan bahwa sediaan yang dibuat tersebut sudah homogen dengan ditandai tidak adanya butiran kasar yang terlihat. Uji homogenitas dilakukan dengan cara sediaan dioleskan di atas objek kelas, kemudian ditutup dengan objek kelas untuk memastikan bahwa sediaan sudah homogen. Jadi dari hasil ke-8 formula ini, sediaan homogen dan tidak adanya partikel bahan yang tercampur. Kemudian uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui penyebaran dari sediaan pada saat dioleskan pada permukaan kulit, sehingga dapat dilihat kemudahan pengolasan sediaan pada kulit. Uji daya sebar dilakukan dengan penggunaan kaca skala yang berdiameter 15 cm, kemudian diberi timbangan anak timbang 0, kemudian 50 gram kan. Nah, sebelumnya itu sediaannya itu ditimbang formulanya 0,5 gram, kemudian ditaruh pada kaca skala, kemudian ditutup kaca, kemudian diberikan anak timbang 50 gram tersebut. Kemudian ditunggu selama 1 menit, selanjutnya diukur menggunakan penggaris. Nah, berdasarkan dari penelitian Mursyid 2023, yakni rentang parameter daya sebar topikal yang baik adalah 5-7 cm. Nah, dari formula 1 hingga formula 8 ini telah memasuki rentang karena memasuki rentang 5-7 cm, sehingga dapat memberikan kemudahan pengolesan sediaan pada kulit. Kemudian uji pH dilakukan untuk mengetahui keamanan sediaan saat digunakan, sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Karena kemarin pada saat mini industri, uji pH meternya tidak dapat digunakan, sehingga kami menggunakan pH universal.
Kemudian diawali dengan penimbangan formula 0,5 gram, kemudian dilarutkan dengan 5 mili air, kemudian diaduk hingga mungkin, kemudian dilakukan tes, dimasukkan ke dalam formula tersebut yang sudah dilarutkan, kemudian pH indikatornya dilihat menunjukkan rentang keberapa. Nah, berdasarkan dari parameter SNI ini untuk rentang yang digunakan pada pH fisiologis kulit bibir adalah rentang 4,5 sampai 8. Nah, dari penelitian 8 formula ini didapati hasil memenuhi rentang kriteria karena rentangnya dari 6 sampai 7 saja. Nah, sedangkan menurut penelitian Rahmawati 2015, jika pH lebih kecil dari 4,5 dapat menimbulkan iritasi pada kulit, sedangkan jika pH lebih dari 8 dapat menyebabkan kulit bersisik. Sehingga dari 8 formula ini memasuki rentang pada pH fisiologis bibir. Kemudian uji viskositas. Nah, uji viskositas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kekentalan dalam sediaan. Uji viskositas dilakukan dengan menempatkan sediaan dalam viskometer hingga spindel terendam. Spindel diatur dengan kecepatan 50 rpm dengan spindel nomor 3 dimasukkan dalam beker gelas isi 100 ml. Ini ditunjukkan untuk sediaan serum yang memiliki basis dengan santan gam dan TEA. Kemudian dalam menurut penelitian Mursyid 2023 berdasarkan dari SNI, parameter dari viskositas yakni 200 hingga 5000. Nah, sedangkan dari hasil formula dari 8 formula tersebut sudah memasuki rentang persyaratan viskositas pada sediaan serum karena hanya 627,2 sampai 1292,6. Kemudian dari hasil formula optimum itu kan dari hasil evaluasi fisik sediaan dari ke-8 formula tersebut dimasukkan dalam SLD kembali. Nah, kemudian dilakukan pengujian formula optimum di SLD dengan menganalisis dari pH, viskositas, dan daya sebar. Nah, dari hasil uji ini dari 8 formula ini didapatkan satu formula optimum yakni pada hasil running TEA 0,5 dan santan gam 0,5 yakni ditunjukkan pada formula 4 yakni dengan konsentrasi santan gam 0,75% dan TEA 3%. Kemudian hasil prediksi SLD ini dari formula 4 yang saya dapatkan dari satu formula optimum di SLD, yakni pada nilai pH 6,541, kemudian daya sebar 5,838, kemudian viskositas 1238,482. Kemudian dari setelah dilakukan uji formula optimum tersebut di SLD, kemudian formula tersebut dilakukan formula buatan kembali pada hasil formula optimum, yakni kan pada formula 4, sehingga formula 4 dilakukan formulasi ulang kembali, kemudian dilakukan uji evaluasi fisik dengan direplikasi 3 kali. Nah, kemudian dilakukan uji normalitas pada hasil uji evaluasi fisik dari 3 replikasi pada formulasi optimum yang terbaru tersebut. Kemudian didapati yakni dianalisis dari uji Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan uji Shapiro-Wilk? Karena dari hasil replikasinya ini hanya 3
replikasi, bahwasanya kurang dari 50. Kemudian, dari hasil analisis menunjukkan seluruh data terdistribusi normal dengan, p-value-nya lebih dari 0,05, yakni pada pH 1 normal, daya sebar 1 normal, viskositas 0,363. Kemudian, dari hasil uji one sample t-test dari yang formula yang telah normal semua, memasuki rentang normalitas, ini diuji one sample t-test. Nah, uji one sample t-test ini dengan, pH, nilai p-value-nya 0,9, keterangan homogen, tidak ada perbedaan dengan, hasil prediksi dari sebelumnya. Kemudian daya sebar 0,029 ini tidak homogen atau berbeda dari hasil prediksi sebelumnya. Kemudian viskositas, yakni p-value-nya 0,004, yakni tidak homogen, atau berbeda dengan hasil prediksi sebelumnya. Karena hasil tersebut menunjukkan, kehomogenan itu kan harus lebih dari 0,05, sedangkan dari, pH sudah signifikan, kemudian daya sebar dan viskositas itu tidak homogen atau berbeda. Nah, menurut dari Mursyid 2023, kenapa dari daya sebar dan viskositas itu memiliki perbedaan? Nah, ini faktor yang mempengaruhi viskositas sediaan adalah faktor mekanis seperti pengadukan pada pencampuran bahan, kemudian pemilihan zat pengental, proporsi, fase terdispersi, ukuran partikel. Dan perubahan nilai viskositas dapat disebabkan karena adanya pengaruh suhu dari penyimpanan. Semakin tinggi suhu penyimpanan, maka akan semakin kecil nilai viskositas suatu sediaan, dan sebaliknya, semakin rendah suhu penyimpanan, maka semakin tinggi nilai viskositas suatu sediaan. Nah, pada formula sebelumnya, dari formula 4 tersebut, dari pelaksanaan uji evaluasi fisik sebelumnya dilakukan pada konsentrasi Ta 0,5 dan santan 0,5. Pada formula 4 itu kan sebelumnya disimpan pada suhu rendah dan diuji pada keesokan harinya. Sedangkan pada formula yang optimum langsung dilakukan uji viskositas setelah formulasi. Sehingga telah sesuai bahwa menurut penelitian Mursyid menyebutkan penyimpanan pada suhu rendah menyebabkan viskositas lip serum semakin tinggi dan viskositas dapat mempengaruhi daya sebar dari sediaan. Sehingga dari, formula optimum dengan prediksi sebelumnya itu memiliki perbedaan karena dari, faktor penyimpanan pada, formula sebelumnya dengan formula optimum yang berbeda, sehingga mempengaruhi dari viskositas dan daya sebarnya. Kemudian kesimpulan formula optimum dari sediaan lip serum mendapatkan hasil yang optimum, yaitu pada perbandingan konsentrasi Ta 0,5 dan santan gam 0,5 dengan sifat fisik memasuki rentang parameter. Kemudian saran peneliti selanjutnya dapat melakukan uji iritasi sediaan lip serum pada formula optimum, dan peneliti selanjutnya dapat melakukan uji efektivitas klinis pada sediaan lip serum formula optimum. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.